Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di channel saya Daily Rohudin. Di channel pertama ini saya akan memperkenalkan diri sekaligus cerita pengalaman mengenai bagaimana bisa menjadi seorang PNS. Saya menjadi PNS itu adalah atas kemauan ibu saya. Jadi saya memang tidak ada sama sekali pikiran, niatan, bayangan pun menjadi seorang PNS. Karena walaupun kuliah juga waktu itu memang disuruh orang tua tuh pokoknya kalau cuman kerja saja gitu di Bandung lebih baik pulang aja katanya. Karena kerjaan banyak kasus itu katanya. Yang penting dekat sama ibu. Tapi karena waktu itu emang saya udah betah di Bandung, akhirnya saya ikutin kemauan ibu. Ya udah saya kuliah. Akhirnya biar saya tetap di Bandung saya ikut kuliah, jadi kuliah sambil kerja. Beres kuliah di situ ibu saya juga menyuruh lagi untuk mengikuti tes PNS. Nah, akhirnya saya mengikuti tes PNS. Waktu itu saya udah lulus kuliah tahun 2012. Kemudian tes PNS itu diadakannya tahun 2013. Itu merupakan tes pertama kali menggunakan sistem online yang dilakukan sampai sekarang. Jadi saya pertama kali nggak menggunakan sistem tes lewat kertas ya waktu itu, udah menggunakan online. Akhirnya awal cerita saya masukin tuh berkas dengan teman-teman kuliah saya, banyakan lah, sampai yang biasanya komblot pun dia ikutan mengirimkan berkas. Saya waktu itu memilih kota Depok. Dan karena waktu itu Bandung tidak membuka peluang, tidak ada lowongan PNS di Bandung waktu itu. Cuman ada di kota Depok, Kabupaten Bogor dan kota Jakarta. Akhirnya saya kembali mikir ya. Di Kabupaten Bogor itu kan wilayahnya luas banget ya. Kayaknya saya belum sanggup. Karena kalau namanya PNS itu mau nggak mau dan ikhlas nggak ikhlas, suka dan suka, mau aja ditempatkan di daerah mana saja. Nah, kalau di Bogor itu takutnya ditempatkan di daerah Bogor Selatan, Bogor ujung-ujung gitulah yang dekat ke laut-laut, kan itu Bogor juga. Saya kayaknya nggak sanggup kalau harus jauh seperti itu karena belum pernah merantau terlalu jauh gitu ya. Kemudian di Jakarta saya kemampuan saya kayaknya belum sampai, terutama di Tupal. Saya waktu itu nggak punya Tupal, dan kalaupun mau Tupal tuh udah telat karena sudah harus dikirimkan. Dan kalaupun memang punya Tupal, misalnya yang dari kuliahan, itu nilai saya kecil, nggak mencapai 400 waktu itu. Akhirnya ya udah, satu-satunya jalan itu ya di Depok gitu ya. Akhirnya saya pilih Depok, walaupun kalau ke Jakarta kan pernah, terus ke Bogor juga pernah. Kalau ke Depok sama sekali belum pernah. Akhirnya walaupun saya nggak kenal Depok, saya memutuskan udahlah ikutin saja gitu ya. Toh pun nggak keterima pun nggak apa-apa, nggak masalah, ini pertama kali, dan lagian saya juga tidak berharap-harap banget sih gitu ya jadi PNS. Akhirnya mengirimkan berkas dengan teman-teman. Pas tiba pengumuman pemberkasan, saya saja tuh yang lolos ya. Ya teman saya yang komblot itu ternyata dia ada masalah, nggak tahu waktu itu, saya lupa masalahnya di mana, dia nggak lolos intinya ya. Habis itu waduh, saya doang nih, gimana nih, saya harus ke Depok gitu ya. Malah waktu itu pemberkasan lewat fisik sudah, lewat online juga sudah. Habis itu kan tes ya, tes itu diadakannya di Universitas Indonesia. Itu kan sama sekali saya belum tahu di mana Universitas Indonesia dan bagaimana bentuknya dan bagaimana cara menuju ke sana, dan saya di sana tinggal sama siapapun belum kepikiran. Akhirnya ya sudahlah, ini takdir kan. Ya udah, kan saya lulus, ya sudah saya ikutin yang sudah saya mulai gitu ya. Saya ikutin. Akhirnya saya punya kenalan tempat kerja yang dia sudah keluar dari tempat kerja saya di sana. Di tempat saya kan sempat kerja di Bandung, walaupun udah keluar. Nah, saya punya teman, dia udah keluar dan dia itu orang Bogor gitu lah. Akhirnya saya tinggal di situ karena dari dia Bogornya Bogor perbatasan. Saya tinggal di teman saya ini. Ya tinggal di situ.
dekat ke Depok katanya. Akhirnya beneran tuh, saya janjian sama teman saya tinggal di situ. Paginya saya cek and recheck lokasi kan, oh kalau mau ke sana tuh lewat jalur mana saya hafalin dulu gitu ya. Udah tiba saatnya waktu itu hari untuk tes. Ya sudah, pagi-pagi berangkat dianterin teman saya. Sudah sampai di UI, akhirnya teman saya pulang, saya mengikuti tes lah. Di sana ya sudah saya mengikuti tes ya, tes TKD waktu itu. Tes TKD akhirnya itu karena beberapa hari ya, akhirnya saya kan nginep lagi ke teman saya. Besoknya balik lagi untuk SKB. Karena waktu itu bisa kelihatan ya dari sana kan, dari tahun saya ini jadi karena sistem online jadi udah bisa melihat hasil saya itu kerjanya nilainya berapa gitu ya, TKD-nya berapa, SKB-nya berapa dan lain sebagainya, kelihatan di situ ya. Oh lumayan sih gitu, tapi nggak tahu ya orang lain juga pasti mungkin ada yang pasti lebih besar dari saya ya. Setelah itu udah setelah selesai pulang lagi ke teman-teman saya, di situ udah beres kan, akhirnya saya pulang lagi ke Bandung karena pengumumannya akan diinformasikan di website Kota Depok gitu. Akhirnya saya pulang ke Bandung, beraktivitas lagi seperti biasa. Akhirnya tibalah saatnya tuh pengumuman. Nah itu pada ramai tuh, kan ada grup ya, grup yang sudah mendaftar ya, namanya tuh pokoknya pelamar PNS di Depok bikin grup. Waktu itu masih zaman BBM. Di situ katanya ramai tuh info ya, udah ada pengumuman. Akhirnya cek di website Kota Depok. Nah, di situ ada 100 lebih lah, berapa orang gitu, 100 lebih yang lolos. Yang bukan hanya yang lolos sebenarnya, semuanya pokoknya dicantumin yang lolos dan tidak lolosnya gitu. Nah, saya alhamdulillah termasuk yang lolos. Tapi sedihnya karena yang diterima itu adalah 100 orang, sedangkan saya nilai ranking saya itu di urutan ke 104. Nah, udah kebayang dong pikiran saya, lolos ya alhamdulillah, tapi ranking 104 loh gitu ya. Beda 4 orang dari ranking yang dibutuhkan, jadi ranking 100. Kayaknya walaupun saya lolos tapi ya udah, gimana lagi, udah nggak masuk ranking walaupun lolos gitu ya. Akhirnya biar jalan seperti biasa lagi seperti itu. Lama kemudian paling sebulan atau 2 bulan gitu ya. Kalau nggak salah bulan Oktober gitu atau November, saya masih ingat waktu itu saya mau naik ke terminal, mau naik bis. Udah baru saya duduk di tempat bis tuh, di tempat duduknya di bis tuh, dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal ya. Sebenarnya ada curiga nomor nggak dikenal itu nomor siapa gitu ya. Saya angkat aja. Halo, dengan Bapak Rohudin. Oh iya Bu, kenapa gitu? Masih minat gak jadi PNS di Depok? Duk, hah? Oh iya Bu, saya masih minat, saya bilang gitu kan, karena kaget. Oh kalau minat silakan besok datang ke Depok, ke sini, ke wali kota, bawa ini berpemberkasan, bawa jam segini tempatnya di sini menemui ibu ini gitulah. Oh iya Bu, baik, terima kasih. Oh iya. Dengan rasa senang hati itu saya langsung turun dari bis, langsung lari gitu ya ke tempat kosan saya sambil udah campur aduk aja, bahagia, nangis, sedih gitu ya, sedih yang terharu begitu. Telepon ibu saya, Bu, alhamdulillah saya keterima ternyata. Wah, ibu saya tuh senang banget tuh, karena waktu itu kakak saya juga belum, yang udah berhonor berpuluhan tahun, dia belum keterima juga gitu ya. Saya malah yang baru lulus keterima gitu ya, senang banget sampai nangis. Saya pun udah bersujud syukur segala macam. Akhirnya besoknya ya udah saya kan berangkat lagi ke Depok tuh. Berangkat lagi sendirian ke Depok. Akhirnya saya hubungi teman saya lagi. Teman saya juga senang banget, akhirnya nginep di dia. Akhirnya besoknya ke Depok diantarin. Di sana ya sudah melakukan apa yang sudah waktu ditelepon diarahkan, melakukan pemberkasan. Dan saya pun nanya kan, kenapa bisa saya lolos gitu ya, kok saya bisa lolos sih. Akhirnya dia menjawab katanya, karena ada 4 orang yang mengundurkan diri katanya Pak. Nah di situ akhirnya, oh ya Allah, ternyata ini gitu ya yang menjadi penyebabnya. Di situ benar-benar bersyukur banget, ya Allah, Engkau maha baik, Engkau tidak
tidak menyia-nyiakan usaha seorang hambanya gitu ya. Akhirnya udahlah, bersyukur alhamdulillah. Habis itu ya udah, saya kembali lagi ke Bandung karena pemberkasan kan, cuma pemberkasan saja, mengikuti menunggu info selanjutnya gitu kan. Akhirnya ke Bandung lagi. Di situ saya sambil berpikir di situ ya, ternyata apa yang kita lakukan itu akan berdampak di apa yang akan kita hasilkan gitu ya. Jadi poin yang bisa saya ambil dari terterimanya saya menjadi PNS di Depok itu, pertama adalah doa orang tua. Kalau kita mengikuti apa yang orang tua perintahkan, itu udah pasti akan dimudahkan jalannya gitu ya. Terus bukan hanya dimudahkan, tapi emang itu udah diridhoi gitu ya, diridhoi sama Allah. Ya bayangkan saya juga sangat tidak tertarik gitu ya dengan PNS waktu itu, tapi karena saya cuma mengikuti orang tua saja ya, tapi Allahu Akbar ya, alhamdulillah akhirnya keterima juga. Kemudian yang kedua, saya tuh merasa minder karena teman-teman saya kuliah saya itu yang komplot juga ikut, tapi ternyata saya aja yang keterima. Kemudian yang ketiga itu, yang terakhir, yang namanya ikhtiar itu lakukan gitu, karena kita tuh tidak tahu akan nasib. Buktinya yang penting saya udah mengikuti prosedur, mengikuti tes, walaupun ranking saya 104, tapi ternyata Allah membuat yang 4 orang ini mengundurkan diri dan akhirnya saya yang naik. Benar-benar rencana Allah itu indah gitu ya. Jadi ya 3 poin itulah yang bisa saya ambil. Menjadi seorang PNS itu udah, poinnya adalah ada ridhonya orang tua. Yang kedua, berikhtiar teruslah, berikhtiar terus, karena ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil. Yang keempat, jangan pernah pesimis dulu, tapi harus optimis, lakukan. Walaupun saingan kita banyak sebagaimana, tapi yang namanya nasib, rezeki itu tidak ada yang tahu. Jadi lakukanlah. Itu saja perkenalan saya di awal video ini. Semoga kalian semuanya senang dan bisa mendapat pelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.